warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinova Eliza dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia dengan NPM 2022-215058. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 materi mengenai pendapat saya, yaitu materi yang pertama ada pengertian profesi guru, materi yang kedua ada hak dan kewajiban guru, materi yang ketiga ada 4 kompetensi guru, dan materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu ada langkah-langkah atau tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Baik, kita ke materi yang pertama yaitu ada pengertian profesi guru. Di sini menurut saya profesi guru itu ialah orang yang memiliki latar belakang yang memadai. Keahlian guru juga dalam mengerjakan tugas-tugas kependidikan yang diperoleh setelah menempuh kependidikan keguruan tertentu. Dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti kependidikan keguruan. Profesi guru juga di sini merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memerlukan keahlian, kemampuan, ketelatenan dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok seperti mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang baik. Profesi pendidikan juga ialah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahlian yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Baik, materi yang kedua yaitu ada hak dan kewajiban guru. Di sini menurut saya guru mempunyai 4 hak dan kewajiban guru mempunyai 5 kewajiban. Yaitu yang pertama ada hak guru. Yaitu yang pertama ada mendapatkan perilaku yang adil, kedua mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai, yang ketiga ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, yang keempat ada memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua ada kewajiban guru. Di sini kewajiban guru menurut saya ada 5. Yaitu yang pertama, guru harus mengajarkan muridnya dengan baik dan tidak memakai kekerasan. Yang kedua, guru harus sabar dalam mengajarkan murid karena tingkat pemikiran dan cara berpikir murid berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu guru harus menciptakan suasana kelas yang bermakna, menyenangkan, kreatif agar murid tidak mudah bosan dan penjelasan cepat tangkap. Dan yang keempat ada merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kelima ada memelihara atau memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, materi yang ketiga yaitu ada 4 kompetensi guru. Di sini yang pertama ada kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan dalam pengolahan peserta didik, meliputi yang A ada pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat kependidikan. Yang ke B ada guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik. Yang ke C ada guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Yang ke D ada guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ke E ada mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif. Yang keenam ada mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan. Dan yang ketujuh ada mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Jadi di sini dilihat dari aspek psikologis, kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian, yaitu yang A mantap dan stabil yang memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku. Yang ke B ada dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ke C ada arif dan bijaksana, yaitu tampilan bermanfaat bagi peserta didik, sekolah,
dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan. Yang keempat yaitu berwibawa, yang perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Dan yang kelima ada memiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Kompetensi yang keempat yaitu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuan. Kompetensi profesional di sini yaitu meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai secara kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang relatif. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah atau tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Di sini menurut saya langkah-langkah kita untuk ke jenjang kepangkatan guru yaitu guru PNS telah memenuhi angka kredit minimal. Angka kredit minimal di sini yaitu ditetapkan oleh pejabat PAK. Yang kedua, guru PNS sudah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Yang ketiga, guru PNS mendapat nilai baik setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan. Yang ketiga, guru PNS mendapat nilai baik untuk setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 atau dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Materi yang terakhir yaitu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada paham dasar hukum. Jadi maksudnya di sini guru harus paham dasar hukum. Gunanya untuk mengatur kenaikan pangkat dan jabatan guru PNS, akan memudahkan guru pintar untuk menyiapkan segala sesuatu yang membutuhkan supaya pangkat dan golongan segera mengalami kenaikan. Peraturan di sini juga yaitu tentang kenaikan pangkat dan golongan PNS guru telah diatur secara resmi oleh pemerintah. Jadi dalam peraturan ini juga dijelaskan secara rinci mengenai jabatan fungsional guru dan juga angka kreditnya. Sedangkan peraturan yang berisi penjelasan mengenai petunjuk teknis, pelaksanaan jabatan fungsional guru termasuk juga angka kreditnya adalah Permendikmas. Langkah yang kedua yaitu membuat temelin atau memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Syarat di sini yaitu kenaikan pangkat guru PNS diantaranya ialah syarat dokumen atau penelitian atau angka kredit guru supaya dapat mencapai angka kredit yang ditetapkan. Guru pintar juga harus membuat timeline berupa apa saja yang harus dilakukan dan kapan untuk segera memenuhi kriteria jabatan guru. Hal pertama yang harus dilakukan itu ialah membuat daftar persyaratan berikut aksi apa saja yang dibutuhkan. Tentukan target kapan setiap item yang ada di dalam daftar dapat terselesaikan. Dan demikian guru pintar juga harus menentukan target kapan harus membuat pengajuan kenaikan pangkat dan golongan. Langkah yang ketiga yaitu rajin mengikuti kegiatan teacher upgrading dan produktif menghasilkan karya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pengembangan keoperasian berkelanjutan memiliki 3 unsur penting yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Guru pintar harus melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti diklat, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Hal ini juga dijadikan sebagai salah satu cara cepat naik pangkat untuk guru PNS ialah membuat karya ilmiah kemudian mempublikasikannya. Hal ini juga dapat guru pintar lakukan ialah membuat karya-karya inovatif yang dapat mendukung pekerjaan atau prestasi dalam lingkungan kerjanya. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan gelar pendidikan.
Jadi, jika guru pintar mampu meningkat kualifikasi pendidikan, maka akan lebih mudah dalam mengajukan kependidikan pangkat. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan gelar kependidikan. Jadi, jika guru pintar mampu meningkatkan kualifikasi kependidikan, maka akan lebih mudah dalam mengajukan kenaikan pangkat. Namun, jangan lupa segala prosedur yang harus kita perlukan untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Langkah yang kelima yaitu memiliki sertifikasi profesi. Maksudnya di sini yaitu memiliki sertifikasi profesi menjadi poin penting agar guru pintar dapat segera naik jabatan dan golongan. Namun jangan salah kaprah, guru pintar juga harus mengambil program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat supaya naik jabatan dan golongan saja. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.